Baik, perkenalkan nama saya Kadel Laksminandari dengan NIM 2529181024. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan materi yaitu teori hukum alam. Selanjutnya ada pengertian hukum alam. Hukum alam adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa hukum bersumber dari kodrat manusia, akal budi, dan nilai moral universal, bukan semata-mata dari peraturan yang dibuat oleh manusia atau negara. Hukum alam diyakini telah ada sebelum hukum positif, bersifat abadi, dan berlaku untuk semua manusia tanpa memandang waktu dan tempat. Artinya, suatu aturan tidak dapat disebut hukum yang adil apabila bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Hukum positif yang melanggar hukum alam dianggap tidak sah secara moral. Selanjutnya ada dasar pemikiran hukum alam. Hukum alam lahir dari pandangan bahwa manusia memiliki akal budi untuk membedakan baik dan buruk. Ada nilai moral yang berlaku umum, serta keadilan tidak boleh bergantung pada kekuasaan. Dengan akalnya, manusia mampu mengetahui prinsip-prinsip dasar kehidupan seperti larangan, membunuh, menghormati hak orang lain, dan bertindak adil. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Selanjutnya ada sejarah perkembangan hukum alam. Yang pertama itu pada zaman Yunani kuno. Sokrates berpendapat bahwa keadilan bersumber dari akal budi manusia. Plato berpendapat bahwa hukum ideal harus mencerminkan keadilan sejati, serta Aristoteles berpendapat bahwa membedakan hukum alam, natural law, dan hukum positif. Hukum alam berlaku universal, sedangkan hukum positif berlaku lokal. Selanjutnya ada zaman Romawi. Cicero berpendapat bahwa hukum alam adalah hukum yang benar sesuai dengan akal sehat dan berlaku abadi dan tidak dapat dihapus oleh manusia. Yang ketiga ada abad pertengahan. Thomas Aquinas berpendapat bahwa merumuskan hukum alam serta sistematis hukum berasal dari Tuhan dan dapat diketahui melalui akal. Yang keempat, pada zaman modern. Hugo Grotius berpendapat bahwa pada zaman modern, hukum alam tetap berlaku meskipun Tuhan tidak ada, menjadi dasar hukum internasional. Dan John Locke berpendapat bahwa pada zaman modern, hak alamiah manusia, hidup, kebebasan, dan milik. Di sini ada tokoh-tokoh hukum alam dan pemikirannya. Yang pertama ada Aristoteles, mengemukakan bahwa hukum alam bersifat universal. Yang kedua ada Cicero, mengemukakan bahwa hukum sejati adalah akal budi yang benar. Thomas Aquinas mengemukakan bahwa hukum alam berasal dari hukum Tuhan. Lalu Hugo Grotius mengemukakan bahwa hukum alam berdasar dari rasio manusia. Serta John Locke mengemukakan bahwa hukum alam adalah hukum moral universal yang ditemukan melalui akal budi yang mengajarkan bahwa semua manusia setara dan merdeka. Selanjutnya ada macam-macam hukum menurut Thomas Aquinas. Di sini ada lex aeterna.
artinya hukum abadi, kehendak dan kebijaksanaan Tuhan. Lalu ada lex naturalisme, hukum alam, yaitu pantulan hukum abadi dalam akal manusia. Yang ketiga ada lex divina, hukum ilahi, hukum Tuhan dan kitab suci. Dan yang terakhir ada lex positiva, hukum positif, yaitu hukum buatan manusia. Di sini ada prinsip-prinsip hukum alam, ada 7, yang dimana yang pertama yaitu keadilan bersifat universal. Hukum berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status, jabatan, atau kekuasaan. Yang kedua ada bersumber dari akal budi, yang dimana manusia dapat mengetahui mana yang baik dan buruk melalui rasio dan hati nurani. Yang ketiga ada berlakunya sepanjang zaman, yang artinya nilai-nilai hukum alam tidak berubah oleh waktu dan tempat. Yang keempat ada mengutamakan moralitas, yaitu hukum harus selaras dengan nilai moral dan etika. Hukum yang tidak adil dianggap tidak sah secara moral. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak kodrati sejak lahir, seperti hak hidup dan kebebasan. Selanjutnya ada hukum positif harus selaras dengan hukum alam, yang dimana peraturan buatan manusia seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan alamiah. Yang ketujuh ada menjunjung kemanusiaan. Hukum bertujuan menjaga martabat dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum alam. Yang pertama adalah bersifat universal, yaitu berlaku untuk semua manusia dimanapun tanpa memandang bangsa, budaya, atau waktu. Yang kedua ada tidak tertulis, tidak dibuat oleh lembaga negara dan tidak tertuang dalam undang-undang tertulis. Yang ketiga ada bersumber dari akal budi dan kodrat manusia, diketahui melalui rasio hati nurani dan nilai kemanusiaan. Dan yang keempat ada berlaku abadi, tidak berubah meskipun zaman, tempat, dan sistem pemerintahan berubah. Dan yang kelima ada menjunjung nilai keadilan dan moral, mengutamakan keadilan, kebenaran, dan etika. Yang keenam ada lebih tinggi dari hukum positif, yang artinya menjadi dasar atau tolak ukur dalam menilai keadilan hukum buatan manusia. Yang ketujuh ada mengakui hak asasi manusia, menganggap hak dasar manusia sebagai hak kodrati sejak lahir. Dan yang terakhir ada berlakunya tanpa paksaan, yang dimana dipatuhi karena kesadaran moral bukan semata-mata karena sanksi. Selanjutnya ada sumber hukum alam, yaitu ada 5. Yang pertama ada akal budi manusia. Manusia mampu membedakan baik dan buruk melalui rasio dan logika. Yang kedua ada kodrat alam atau kodrat manusia. Hukum alam berasal dari sifat dasar manusia sebagai makhluk bermoral dan sosial. Yang ketiga ada hati nurani, yang dimana suara batin manusia yang menuntun pada keadilan dan kebenaran. Yang keempat ada moral dan etika universal, yang dimana nilai-nilai kebaikan yang diakui secara umum oleh umat manusia. Serta yang terakhir adalah Tuhan. Menurut pandangan teologis, dalam pemikiran klasik, hukum alam dianggap berasal dari kehendak Tuhan. Selanjutnya ada hubungan hukum alam dengan hukum positif, yang dimana ada 5. Yang pertama
pertama yaitu hukum alam sebagai dasar hukum positif. Hukum alam menjadi landasan nilai keadilan, kebenaran, kemanusiaan bagi pembentukan hukum positif. Yang kedua ada hukum alam sebagai tolak ukur. Hukum alam positif dinilai adil atau tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum alam. Yang ketiga ada hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Jika hukum positif bertentangan dengan keadilan dan moral, maka secara moral dianggap tidak sah. Yang keempat ada hukum positif bersifat mengikat secara formal. Berbeda dengan hukum alam yang tidak tertulis, hukum positif mengikat karena dibuat oleh negara dan memiliki sanksi. Serta yang terakhir ada hukum alam mengisi kekosongan hukum positif yang dimana jika hukum positif belum mengatur suatu hal, prinsip hukum alam dapat dijadikan pedoman. Selanjutnya ada kelebihan hukum alam yaitu ada 7. Yang pertama yaitu 1. Menjunjung keadilan dan moral. Hukum alam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum. Yang kedua ada bersifat universal, berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan tempat, waktu, dan budaya. Yang ketiga ada melindungi hak asasi manusia, mengakui hak dasar manusia sebagai hak kodratis sejak lahir. Dan yang keempat, menjadi dasar pembentukan hukum positif, memberikan arah dan nilai agar hukum buatan manusia tidak sewenang-wenang. Yang kelima ada berlaku abadi, yang dimana nilai-nilai tidak berubah meskipun zaman berkembang. Yang keenam ada mengutamakan kemanusiaan, menjaga martabat dan kesejahteraan manusia. Serta yang ketujuh ada dapat mengkritik hukum yang tidak adil, di mana menjadi alat koreksi terhadap hukum positif yang bertentangan dengan keadilan. Selanjutnya ada kelemahan hukum alam. Kelemahan hukum alam ada 6. Yang pertama, bersifat abstrak dan umum, yang dimana prinsip hukum alam seringkali terlalu filosofis dan tidak rinci, sehingga sulit diterapkan langsung dalam kasus konkret. Yang kedua, ada tidak tertulis dan tidak sistematis, dimana karena tidak dikodifikasi seperti hukum positif, maka hukum alam sulit dijadikan pedoman operasional bagi aparat penegak hukum. Yang ketiga, ada penafsiran subjektif. Apa yang adil atau sesuai kodrat manusia bisa berbeda-beda tergantung pandangan moral, budaya, atau agama masing-masing. Yang keempat, ada kurang memberikan kepastian hukum. Dikarenakan bergantung pada nilai keadilan dan moral, hukum alam tidak selalu memberikan kepastian yang jelas serta aturan tertulis. Yang kelima, ada sulit disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip yang dianggap universal kadang tidak relevan dengan kondisi sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat modern. Serta yang terakhir ada berpotensi bertentangan dengan hukum positif. Dalam praktik, hukum alam bisa bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan konflik penerapan hukum. Selanjutnya ada contoh penerapan hukum alam. Yang pertama ada hak untuk hidup. Setiap manusia berhak mempertahankan hidupnya. Contohnya larangan membunuh dan pengakuan hak hidup dalam hukum pidana. Yang kedua ada hak atas kebebasan. Manusia pada dasarnya bebas menentukan kehendak selama tidak merugikan orang lain. Contohnya kebebasan berpendapat dan berkumpul. Yang ketiga ada keadilan dan kesetaraan. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Contohnya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Yang keempat ada larangan berbuat zalim. Tindakan yang merugikan orang lain dianggap bertentangan dengan hukum alam. Contohnya kewajiban menghormati hak orang lain dan larangan penindasan. Kelima ada hak atas kepemilikan. Manusia berhak memiliki dan menjaga miliknya. Contohnya larangan pencurian dan
perampasan hak milik. Serta yang terakhir ada pembelaan diri. Setiap orang berhak membela diri dari ancaman yang membahayakan jiwanya. Contohnya yaitu pembelaan terpaksa non-fair dalam hukum pidana. Relevansinya hukum alam di Indonesia tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan prinsip hukum alam tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan hak asasi manusia. Sila kelima, keadilan sosial, yaitu merupakan perwujudan nyata tujuan hukum alam, yaitu tercapainya keadilan bagi seluruh manusia. Dan relevansi hukum alam di Indonesia ada 5. Pancasila sebagai dasar negara, di mana nilai hukum dan alam tercermin dalam Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang menjadi landasan pembentukan hukum di Indonesia. Yang kedua, ada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu HAM. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak hidup, kebebasan, dan martabat manusia yang merupakan hak kodrati menurut hukum alam. Yang ketiga ada asas keadilan dan penegakan hukum. Hakim tidak hanya berpegang pada hukum tertulis, tetapi juga pada rasa keadilan dan hati nurani sejalan dengan prinsip hukum alam. Yang keempat adalah pembentukan hukum yang berlandaskan moral dan etika. Peraturan perundang-undangan disusun dengan memperhatikan nilai kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Yang kelima ada kontrol terhadap hukum positif. Hukum alam berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah hukum positif adil atau tidak, sehingga hukum yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dapat dikritik dan diperbaiki. Dari pemaparan materi yang dijelaskan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum alam merupakan dasar filosofis hukum yang menekankan bahwa keadilan, moral, dan kemanusiaan harus menjadi jiwa dari setiap hukum positif. Tanpa hukum alam, hukum hanya menjadi alat kekuasaan.